Ternyata harga untuk membeli 24 unit jet tempur F-16AX dari Amerika Serikat bisa tembus lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal dengan setengah harga itu, bahkan sedikit lebih murah, Indonesia sudah bisa memborong hingga 42 unit jet tempur J-10CE buatan Tiongkok. Artinya, dari segi kuantitas dan efisiensi biaya, J-10CE jauh lebih menguntungkan. Modernisasi kekuatan udara merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pengadaan alat utama sistem persenjataan udara, Indonesia menghadapi dua opsi strategis yang sama-sama menggoda, namun memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jet tempur F-15EX Eagle Deuce dari Amerika Serikat dan J-10CE buatan China. Secara teknis, F-15AX merupakan salah satu jet tempur paling canggih dalam kategori generasi 4,5, dengan peningkatan signifikan dari varian sebelumnya. Pesawat ini mampu membawa hingga 12 ton muatan senjata, menjadikannya sebagai salah satu pesawat tempur dengan kapasitas persenjataan terbesar di dunia. Selain itu, F-15EX dilengkapi dengan radar AESA generasi terbaru, sistem peperangan elektronik modern, serta kemampuan menembakkan rudal udara ke udara dan udara ke darat jarak jauh yang presisi tinggi. Pesawat ini dirancang untuk misi superioritas udara, serangan darat strategis, dan beroperasi dalam jaringan pertempuran terpadu. Namun, seluruh kecanggihan tersebut dibarengi dengan harga yang sangat tinggi. Untuk memperoleh 24 unit F-15EX dibutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini belum termasuk biaya pelatihan, suku cadang, persenjataan tambahan, dan logistik pendukung. Jika dilihat dari perspektif biaya per unit, maka pembelian jet tempur tersebut menjadi salah satu akuisisi termahal yang pernah direncanakan Indonesia dalam sejarah kekuatan udaranya. Di sisi lain, jet tempur J-10CAA menawarkan efisiensi biaya yang sangat signifikan. Dengan harga per unit yang tidak mencapai separuh dari F-15AX, Indonesia secara teoritis dapat membeli hampir 2 kali lipat jumlah unit J-10CE dibandingkan F-15AX, dengan total anggaran yang relatif sama. Jet ini memiliki kemampuan tempur yang solid dilengkapi dengan radar AESA buatan lokal dan mampu membawa berbagai jenis rudal berpemandu serta bom pintar. Meskipun tidak memiliki kapasitas muatan sebesar F-15AX, pesawat ini cukup tangguh untuk misi-misi tempur regional dan pertahanan udara berlapis. Dalam konteks geopolitik, keputusan pembelian dari Amerika Serikat akan mencerminkan orientasi strategis Indonesia yang semakin erat dengan mitra Barat, termasuk potensi integrasi dalam latihan tempur bersama, bantuan teknologi lanjutan, dan akses terhadap jaringan pertahanan global. Sebaliknya, pembelian dari China dapat dimaknai sebagai langkah pragmatis yang mengutamakan efisiensi jumlah dan memperluas jalur kerjasama pertahanan kawasan Asia Timur. Secara operasional, F-15EX lebih cocok digunakan dalam misi serangan mendalam dan kontrol superioritas udara jangka panjang, di mana faktor ketahanan terbang dan kapasitas senjata menjadi sangat krusial. Sementara itu, J-10CE lebih ideal untuk keperluan patroli udara berbiaya rendah, penyergapan cepat, serta manuver taktis di kawasan maritim dan kepulauan yang luas. Jika ditinjau dari sisi kompatibilitas, penggunaan F-15EX memerlukan sistem pendukung dan infrastruktur berbasis standar NATO, yang berarti membutuhkan investasi tambahan dalam integrasi sistem tempur, pelatihan teknis lanjutan, serta adaptasi logistik. Sementara itu, J-10CE dinilai lebih cepat dalam proses operasionalisasi karena teknologi dan pelatihannya telah dikembangkan untuk negara-negara dengan kondisi operasional serupa. Dari aspek industrialisasi dalam negeri, kedua opsi memberikan peluang berbeda. F-15EX membuka peluang kerjasama dalam sistem avionik, radar, dan pengembangan pesawat tak berawak. J-10CE di sisi lain menawarkan potensi produksi bersama dan pemanfaatan industri lokal dalam proses perakitan dan pemeliharaan. Dalam konteks pertahanan jangka panjang, keputusan untuk memilih antara kualitas superior dalam jumlah terbatas atau kuantitas besar dengan kemampuan menengah merupakan refleksi dari strategi nasional yang ingin diambil. Apakah Indonesia ingin membentuk pasukan elit udara berkualitas tinggi dengan sedikit unit unggulan atau membangun kekuatan udara numerik yang dapat disebar lebih merata di berbagai titik rawan pertahanan nasional? Pilihan ini tidak hanya menyangkut kalkulasi anggaran, namun juga mempertimbangkan filosofi pertahanan nasional, diplomasi luar negeri, potensi konflik regional,
dan kemampuan negara dalam menjaga kesiapan tempur jangka panjang. Dalam mempertimbangkan efektivitas pertahanan udara nasional, tidak dapat diabaikan pula aspek sustainability atau keberlanjutan operasional jangka panjang. Jet tempur dengan kemampuan luar biasa seperti F-15X, meskipun menjanjikan dominasi di langit, menuntut investasi yang sangat tinggi dalam hal pemeliharaan, pelatihan teknisi, serta pengadaan suku cadang khusus. Infrastruktur penunjang harus dikembangkan secara paralel, termasuk hanggar khusus, sistem pendingin avionik mutakhir, dan fasilitas pengujian senjata yang kompatibel dengan standar Aliansi Pertahanan Barat. Pengadaan jet tempur jenis ini juga membawa tantangan administratif tersendiri. Sistem kontrol ekspor dari pemerintah Amerika Serikat kerap melibatkan proses birokrasi jenjang serta ketergantungan terhadap dinamika politik dalam negeri negara produsen. Dalam beberapa kasus, dukungan teknis dapat mengalami penundaan apabila terjadi ketegangan bilateral atau perubahan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, meskipun jet tempur ini memiliki keunggulan dari sisi performa tempur, tingkat risiko strategisnya juga lebih tinggi. Sementara itu, J-10A sebagai solusi yang lebih fleksibel. Dengan desain yang relatif lebih sederhana dan filosofi produksi massal, pesawat ini dirancang agar mudah dirawat dan cepat dioperasikan. Keunggulan biaya operasionalnya membuatnya sangat ideal untuk misi patroli rutin, pengamanan wilayah udara di kawasan maritim, serta pelatihan tempur untuk pilot baru. Dalam konteks wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, kemampuan untuk mendistribusikan kekuatan udara secara merata menjadi pertimbangan yang sangat penting. Selain itu, peluang untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu elemen strategis yang tak bisa diabaikan. Dalam beberapa skema pengadaan dari negara-negara mitra seperti China dan Prancis, terdapat tawaran kerjasama dalam bentuk transfer teknologi, joint production, serta pelatihan teknis lokal. Bagi Indonesia, yang sedang membangun kemandirian alutsista melalui BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad, kerjasama semacam ini memiliki nilai tambah yang tidak dapat diukur semata-mata dengan nominal anggaran. Pemilihan jenis pesawat tempur juga akan memengaruhi pola latihan tempur TNI AU secara menyeluruh. Jet tempur kelas berat seperti F-15 menuntut pendekatan taktik berbasis daya pukul tinggi dan strategi pengendalian ruang udara dalam skala besar. Sedangkan pesawat seperti J-10CE memungkinkan doktrin taktik gesit, respons cepat, dan intersepsi udara jarak pendek yang sangat dibutuhkan dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan yang seringkali dinamis. Penting pula dicatat bahwa kebijakan akuisisi jet tempur tidak dapat dilepaskan dari kerangka Grand Strategy Pertahanan Nasional. Keputusan bukan semata-mata persoalan teknis atau keuangan, tetapi bagian dari strategi besar Indonesia dalam memperkuat posisi tawar di kawasan Indo-Pasifik. Pilihan jenis pesawat dapat memberi sinyal yang jelas kepada mitra strategis maupun kepada pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan di Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan kawasan perairan sekitar Papua. Apabila Indonesia memutuskan untuk membeli F-15X, maka perlu disadari bahwa negara ini sedang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap meningkatkan kapabilitas pertahanan udara ke tingkat superior, mampu beroperasi dalam koalisi internasional, dan bersiap menjadi kekuatan udara regional yang disegani. Namun jika Indonesia memilih J-10CE, maka yang ditonjolkan adalah efisiensi, kemandirian, dan pragmatisme, yaitu semangat untuk menjaga kedaulatan nasional dengan sumber daya terbatas, namun distribusi kekuatan yang luas dan merata. Lebih jauh lagi, pemilihan antara kedua jenis pesawat ini juga akan berdampak pada arah kebijakan pertahanan 5 hingga 20 tahun ke depan. Komposisi armada udara akan membentuk wajah dari TNI AU di masa mendatang, dan setiap pilihan akan mempengaruhi program pelatihan, sistem komando dan kendali, serta strategi pengembangan teknologi dalam negeri. Adapun tidak dapat diabaikan pula bahwa dalam dinamika geopolitik modern, keberadaan jet tempur bukan sekadar alat militer, melainkan juga instrumen diplomasi keras. Pesawat tempur yang terbang melintasi wilayah perbatasan bukan hanya membawa rudal, tetapi juga membawa sinyal politik. Ia menjadi simbol kehendak negara untuk menjaga kedaulatan, melindungi aset strategis, dan memproyeksikan kekuatan nasional secara kredibel.
Dengan demikian, keputusan pengadaan ini harus dipahami sebagai bagian dari narasi besar tentang kedaulatan, kemajuan teknologi, efisiensi fiskal, dan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sedang membangun postur pertahanan cerdas, modern, dan bermartabat.